Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga pada hari ini kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah teman-teman, sesuai topik dengan materi hari ini kita akan membahas terkait hakikat pendidikan, beda pendidikan dan ilmu pendidikan. Hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan merupakan suatu tinjauan atau kajian menyeluruh gejala kehidupan manusia yang menampakkan konsep pendidikan. Konsep dasar pendidikan, batasan pendidikan berdasarkan fungsinya ada 4. Yang pertama, proses transformasi budaya, yaitu adanya suatu proses transformasi suatu budaya dari generasi yang satu ke generasi selanjutnya atau regenerasi. Selanjutnya, proses pembentukan pribadi. Hakikat atau dasar pendidikan memiliki fungsi dalam proses pembentukan pribadi seorang individu, baik dari segi pembentukan pribadi terkait kematangan maupun terkait dengan pengetahuan. Selanjutnya, proses penyiapan warga negara. Melalui pendidikan, fungsionalisasinya sebagai suatu proses dalam menyiapkan seorang warga negara atau warga negara. Dan yang terakhir sebagai salah satu penyiapan tenaga kerja. Jadi melalui pendidikan, maka individu-individu ini ditransformasikan pengetahuannya, dibentuk kepribadiannya untuk menjadi manusia yang berkualitas. Selanjutnya dioptimalkan potensi dan keterampilannya sebagai salah satu upaya penyiapan tenaga kerja. Nah, selanjutnya teman-teman, pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Apa sih Bu Rara ketika pendidikan disebut sebagai proses transformasi budaya? Yaitu kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, di sini ada 3 bentuk transformasi. Yang pertama, nilai yang cocok diteruskan. Jadi contoh nilai yang cocok diteruskan itu terkait dengan bagaimana kita menghormati dan menghargai orang yang lebih tua, atau bagaimana sikap yang harus kita lakukan, baik itu interaksi secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya untuk nilai yang kurang cocok diperbaiki. Contohnya apa, Bu? Nah, contohnya salah satunya yaitu kalau pada beberapa tahun yang lalu, beberapa dekade yang lalu, di Jawa ya khususnya, itu biasanya sebuah keluarga ketika menikahkan putra atau putrinya itu dalam rentang waktu yang panjang. Bukan hanya sehari 2 hari, atau seperti saat ini sewa gedung 2 jam selesai, tidak. Tetapi 3 bahkan ada yang sampai 7 hari berturut-turut. Iya, kalau misalkan itu sound systemnya tidak sekeras ini seperti konser gitu. Nah, kalau misalkan selama 7 hari berturut-turut, kemudian ada kegaduhan atau kericuhan yang tentunya dapat berefek pada ini mengganggu ketenangan orang lain, itu kan juga perlu diperbaiki prosesnya. Jadi yang sebelumnya panjang sampai 7 hari mungkin bisa hanya sehari atau 2 hari. Itu pun ketika akan menyalakan sound system tentunya juga harus memperhatikan jam malamnya, etisnya itu jam berapa. Jadi dengan harapan ketika dia memeriahkan sebagai wujud syukurnya menikahkan putra-putrinya itu, tetapi tetap menghormati hak orang lain dengan tidak mengganggu atau membuat kebisingan. Nah, selanjutnya nilai yang tidak cocok diganti. Contohnya apa, Bu, terkait budaya yang ada di Indonesia? Nah, ini teman-teman. Salah satu contoh yang penting dan harus diganti adalah budaya korupsi. Karena apa? Di Indonesia ini kita tidak akan pernah atau kita tidak pernah kekurangan orang pintar, orang cerdas. Tapi mengapa budaya korupsi itu masih tinggi, masih sering terjadi? Parahnya, Bu, ternyata dana bansos juga dikorupsi. Innalillahi. Nah, di sini jadi itu nilai-nilai tidak cocok dan itu harus diganti. Nah, pendidikan harus menyiapkan peserta didik untuk hari esok. Jadi pendidikan not only for today, tidak hanya untuk hari ini, tetapi hari esok. Hari esok ini tidak bermakna hanya untuk besok, tomorrow, now, but
tapi juga untuk keberlangsungan secara continuous improvement, secara terus-menerus. Karena apa? Karena pendidikan bukan hanya sebagai proses transformasi, seperti yang tadi di awal Bu Rara sampaikan. Yang kedua, pendidikan juga sebagai proses pembentukan pribadi. Nah, kegiatannya ada yang bersifat sistematis, ada yang bersifat sistemik. Bu, kalau sistematis itu yang seperti apa? Jadi sistematis itu merupakan proses melalui tahap yang berkesinambungan atau prosedural. Jadi melalui fase-fase tertentu, tahapan-tahapan tertentu seperti halnya ketika manusia bertumbuh kembang. Mulai dari proses pembuahan, kemudian zigot, janin, bayi sampai menjadi dewasa seperti yang saat ini sedang teman-teman jalani. Jadi teman-teman rata-rata mungkin usia-usia saat ini masih ini ya, moving antara remaja ke dewasa awal. Nah, prosedural itu bertahap, berurutan, berjenjang seperti pendidikan juga. Teman-teman tidak mungkin ketika lahir langsung masuk ke perguruan tinggi. Tentunya ada jenjang-jenjang pendidikan yang harus teman-teman lalui. Itu terkait dengan kegiatan yang sistematis. Sedangkan untuk kegiatan yang sistemik ini berlangsung dalam semua situasi, semua kondisi, dan semua lingkungan saling isi. Jadi tersistem. Jadi teman-teman ini proses pembentukan pribadi tidak hanya dilakukan di sekolah atau di lembaga pendidikan, tetapi sejak teman-teman kecil itu sudah ada proses pembentukan pribadi. Role model pertama siapa? Tentunya orang tua atau keluarga. Nah, keluarga ini juga sebagai salah satu role model bagaimana pola asuh orang tua, bagaimana kesehariannya. Nah, itu secara tidak langsung akan melekat terhadap habituasi atau kebiasaan kita. Selain itu juga di lembaga pendidikan dan juga lingkungan. Karena tentunya sebagai makhluk individu dan juga sosial, kita tidak terlepas dari adanya interaksi antara manusia dengan manusia atau hablum minannas. Nah, kegiatan yang sistematis dan sistemik ini terarah pada apa, Bu Rara? Terarah pada terbentuknya kepribadian peserta didik. Nah, selanjutnya di sini Bu Rara tampilkan proses pembentukan pribadi ya dalam bentuk bagan. Jadi ketika belum dewasa, agar menjadi dewasa, dan kalau sudah dewasa itu seperti apa? Nah, ketika belum dewasa, tentunya untuk menjadi dewasa teman-teman juga memerlukan suatu pendidikan. Kalau sudah dewasa, itu juga tetap memerlukan pendidikan meskipun ada unsur kemandirian yang sudah teman-teman miliki. Nah, manusia yang lahir ini memiliki dua hal yang melekat, individu dan pribadi. Di mana individu meskipun lingkungan informal keluarga, formal sekolah, non formal masyarakat itu juga berkontribusi dalam pembentukan kepribadian, tetapi setiap individu pasti memiliki hal-hal yang memang berbeda dengan individu lainnya. Dan untuk membentuk ini tentunya perlu yang namanya pendidikan melalui kegiatan bimbingan, pelatihan, dan juga pengalaman. Jadi tidak ada jaminan yang tua itu pasti lebih dewasa dibanding yang muda. Belum tentu, karena terkait kedewasaan, maturity atau kematangan itu juga didasarkan pada pengalaman, pembimbingan, pelatihan. Seperti itu. Nah, ini disebut pendidikan diri atau self-forming ya. Nah, selanjutnya teman-teman, pendidikan sepanjang hayat atau PSH. Nah, Bu, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan sepanjang hayat? Nah, pendidikan sepanjang hayat ini memiliki makna bahwa yang namanya manusia mulai dari ia lahir sampai ke liang lahat sampai ia meninggal tentunya selalu melakukan dan memerlukan proses pendidikan. Coba bayangkan ketika teman-teman awal bayi menjadi batita, mulai bisa mengenali benda-benda konkret di sekitar, mulai tahu kalau lapar ya atau ada
hal yang diinginkan itu sudah mulai mengeluarkan atau berfungi, bersuara, "weh" atau dan sebagainya. Begitupun kalau menangis. Begitu juga kalau lapar biasanya dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman juga melakukan proses pendidikan. Selanjutnya setelah batita, balita, anak-anak, kanak-kanak, kemudian remaja sampai ke sekarang dewasa awal, nanti menuju ke dewasa, kemudian parubaya sampai nanti lansia, itu senantiasa memerlukan proses pendidikan. Pendidikan tidak terbatas hanya ketika diberikan materi, tidak, tapi pendidikan itu dari pengalaman. Baik itu pengalaman langsung yang memang kita alami, kita mengalaminya sendiri, atau mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain. Kalau pengalaman orang lain itu kurang bagus, jangan sampai kita juga melakukan hal yang seperti itu. Kita ambil yang baiknya saja. Kalau pengalaman orang lain itu bagus, luar biasa, menginspirasi, jadikan itu sebagai salah satu pemicu semangat teman-teman untuk menjadi lebih baik dibanding orang itu. Jadi dalam proses kehidupan kita senantiasa melakukan proses belajar. Nah, proses ini juga agar apa? Agar pengembangan diri ini dapat dilakukan secara continuous agar menghasilkan suatu pribadi atau individu yang berkualitas serta memiliki kepribadian yang meningkat. Nah, untuk mampu menjadi seorang insan kamil berkualitas berkarakter, tentunya dalam pendidikan harus mencakup 3 ranah. Yang pertama kognitif atau pengetahuan terkait dengan intelektualitas kita. Selanjutnya afektif terkait dengan sikap, bagaimana kita berperilaku, bagaimana etika kita, etiket kita, bagaimana cara kita dalam berinteraksi dengan orang lain, dan juga psikomotor atau keahlian atau bisa juga disebut keterampilan. Nah, 3 ranah ini, kognitif, afektif, psikomotorik, ini dikemukakan oleh Bloom, maka dikenal dengan Bloom taksonomi. Sedangkan Bapak Pendidikan negara kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, itu juga mengemukakan konsepnya. Sama intinya, hanya beda istilahnya, beda diksinya, beda katanya, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta untuk kognitif, rasa untuk afektif, dan karsa untuk psikomotorik. Selanjutnya poin yang ketiga, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Nah, artinya apa? Pendidikan sebagai suatu kegiatan yang direncanakan untuk membekali peserta didik guna menjadi warga negara yang baik. Yang baik ini didasarkan pada apa, Bu Rara? Pada tujuan dan falsafah negara, di mana salah satu indikatornya yaitu tahu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selanjutnya, yang keempat yaitu pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Artinya, kegiatan membimbing peserta didik agar memiliki bekal dasar untuk bekerja. Agar memiliki bekal dasar, salah satu hal yang dikembangkan yaitu sikap atau afektif, pengetahuan atau kognitif, serta mental dan semangat. Selain itu juga dari segi keterampilan atau psikomotorik ini lebih terkait pada keterampilan. Kemudian kedisiplinan itu juga sangat berpengaruh. Jadi teman-teman jangan sekedar menuhankan intelektualitas, karena esensinya ketika kita hanya mengandalkan intelektualitas tetapi kita tidak memiliki moral atau etika seperti yang minggu lalu sudah Bu Rara bahas, itu tentunya kita akan menjadi pengembangan yang tidak utuh. Karena apa? Salah satu dari ranah atau dimensi atau aspek kita ini tidak dapat dilakukan. Nah, selain itu juga dalam kegiatan penyiapan tenaga kerja ini meliputi pengadaan tenaga kerja maupun penyediaan kesempatan atau kerja lapangan ya. Jadi ada ini membuka untuk lapangan pekerjaan dan juga adanya perlindungan tenaga kerja. Nah, itu terkait dengan dasar pendidikan berdasarkan fungsinya. Nah, selanjutnya, beda pendidikan dan ilmu pendidikan. Apa sih Bu yang disebut ilmu pendidikan? Ketika kita berbicara ilmu pendidikan, tentunya itu hal yang ilmiah, yang dapat dipertanggungjawabkan data empiris maupun justifikasi teoritisnya. Nah, ilmu pendidikan merupakan suatu ilmu pengetahuan. Sebagai ilmu pengetahuan,
salah satu atau ciri-ciri yang harus dimilikinya yaitu yang pertama memiliki objek. Jadi memiliki objek. Yang dididik itu siapa? Manusia. Dididik untuk menjadi apa, untuk seperti apa, bagaimana caranya meningkatkan kualitas dari seorang manusia itu. Jadi objeknya. Selanjutnya memiliki metode penelitian, jadi melalui berbagai metode penelitian. Baik metodologi kualitatif, kuantitatif, mixed method maupun research and development, jadi melalui metodologi. Selanjutnya memiliki sistematika prosedural melalui fase-fase atau tahapan-tahapan tertentu. Selanjutnya memiliki tujuan. Tujuannya apa sih pendidikan itu? Nah, memiliki objek artinya secara formal lapangan atau bahan atau suatu kegiatan di mana dalam proses membimbing manusia menemukan sesuatu hal yang baru, baik itu cara, baik itu hal-hal yang lainnya. Dan juga ditemukan berbagai permasalahan pendidikan yang tentunya juga berupaya untuk memberikan solusi alternatif pemecahan masalahnya. Selanjutnya, dari segi materi, yaitu ada sudut tinjauan. Sudut tinjauannya manusia. Nah, manusia ini tentunya juga bersimbiosis ya dengan ilmu-ilmu yang lainnya juga. Ada antropologi, ada sosiologi, dan sebagainya. Karena apa? Pada dasarnya semua ilmu itu saling terkait gitu. Selanjutnya yang kedua memiliki metode, yaitu artinya dapat dipertanggungjawabkan. Seperti apa? Ilmiah. Ada proses pengumpulan data, baik itu observasi, tes, wawancara, angket, survei, dan sebagainya. Nah, selanjutnya mengolah dan menganalisis data, baik analisis statistik maupun non-statistik. Kalau analisis statistik itu metodenya induktif. Mohon maaf, itu induktif ya tulisannya. Selanjutnya non-statistik ini deduktif. Nah, contoh uraian ke kesimpulan atau kebalikan dari dalil atau hukum yang diuraikan. Jadi itu metode, caranya. Selanjutnya sistematika, ini persoalan atau masalah tersusun secara sistematis, saling terkait antar komponen. Jadi tidak ada satupun komponen yang dapat berdiri sendiri. Apa itu Bu? Dalam ilmu pendidikan tentunya yang pertama memiliki tujuan. Tujuan itu tentunya salah satu dicanangkan melalui adanya isi pendidikan. Apa yang disebut isi pendidikan? Kurikulum. Itu sebagai isi. Coba teman-teman buka ya. Jadi Bu Rara beri tugas membaca nih untuk teman-teman kelas ini membaca Standar Nasional Pendidikan. Di situ nanti ada 8 standar di sistem persekolahan. Salah satunya standar isi. Nah, selanjutnya dalam pendidikan juga memerlukan peserta didik. Ada Bu gedung sekolahnya megah. Tapi kalau tidak ada peserta didiknya, fungsionalisasi gedung juga tidak akan dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya, dalam pendidikan itu ada interaksi baik antar pendidik, guru, dosen dengan peserta didik, siswa atau mahasiswa, dan juga interaksi antar guru dan guru atau pendidik dan pendidik maupun peserta didik dengan peserta didik. Dan tidak kalah pentingnya juga lingkungan. Jadi senantiasa itu menjadi salah satu supporting system hal yang utuh terkait dengan pendidikan. Selanjutnya, sebagai ilmu pengetahuan, ilmu pendidikan ini memiliki tujuan. Tujuannya baik and science, yaitu teoritis murni maupun praktis. Jadi tujuannya ini mengembangkan apa Bu? Ilmu, teori, baik itu murni maupun praktis atau justifikasi praktis dan teoritis. Dan praktis ini contohnya applicable, dapat teraplikasi. Nah, untuk teoritis murni ini tidak memperhatikan kegunaan. Jadi berdasar kajian-kajian, fungsionalisasinya tidak menjadi hal yang wajib, hal yang mutlak untuk ditelaah. Tetapi untuk ilmu praktis ini dapat diterapkan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Itu terkait dengan yang memiliki tujuan. Nah, di sini dipaparkan tabel beda pendidikan dan ilmu pendidikan. Kalau pendidikan itu tindakan manusia. Jadi tindakan manusia, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang belum, mohon maaf, beretika menjadi beretika. Kalau ilmu pendidikan didasarkan dari berbagai kajian, analisis, riset, penelitian, dan juga berbagai uji eksperimen terhadap suatu objek.
Selanjutnya, dalam pendidikan ini usaha membimbing, melatih, dan mengajar. Tidak hanya transfer knowledge, tidak hanya mengajar, mentransfer ilmu pengetahuan, tapi ada upaya pembimbingan dan juga pelatihan. Selanjutnya, apa Bu yang dibimbing, dilatih, diajarkan terkait dengan keberadaan manusia, hakikat manusia? Jadi educational practice, di mana disebut pedagogi atau pendidikan. Sedangkan ilmu pendidikan tadi berbagai kajian-kajian itu dianalisis, ditelaah, diuji cobakan, dieksperimentalkan. Setelah nanti ditemukan itu disimpulkan temuannya seperti apa. Nah, pada abad ke-19 itu lebih kepada educational talk atau teori, di mana mempelajari hal-hal yang timbul dalam praktek pendidikan. Nah, itu terkait beda dari pendidikan dan juga ilmu pendidikan. Nah, sampai di sini teman-teman untuk materi hari ini, kurang lebihnya Bu Rara mohon maaf. Dan Bu Rara juga mohon maaf tidak bisa mendampingi teman-teman secara langsung, tetapi by virtual seperti ini dan juga melalui media lain. Jadi untuk kurang lebihnya materi hari ini nanti akan ditambahkan oleh Bu Jum-Jum. Dan ketika teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan topik atau materi hari ini, silakan untuk ditanyakan dalam forum perkuliahan hari ini. Demikian teman-teman dari Bu Rara, terima kasih.